Bab 7, hampir tertabrak. Alina mencari kalung emas pertamanya yang ia beli dari jerih payahnya sendiri. Alina baru sadar telah kehilangan kalungnya ketika ia sudah tiba di rumah. Mau tidak mau, wanita itu kembali menyusuri setiap jalan yang ia lalui tadi siang. Aku sudah dari salon, toko baju, kafe. Di mana aku menjatuhkannya ya? Gumam Alina. Seraya mondar-mandir di depan kafe, Alina mengingat-ingat lagi tempat-tempat yang ia kunjungi hari ini. Oh iya, aku tadi sempat berada di jalan panjang yang biasanya menjadi tempat balapan liar. Apa ya sebutannya? Arena balap. Sialnya, kenapa aku tadi bisa berada di sana? Hari mulai gelap dan jalanan itu sangat panjang. Dengan cemas dan lemas, ia mengeluh menuju jalan itu dengan diiringi helaan nafas berkali-kali. Terdengar suara bising knalpot motor dari segerombolan orang yang akan mengadakan balap liar malam ini. Masing-masing dari mereka memamerkan suara yang keluar dari motor mereka. Sorak-sorai penonton juga meramaikan tempat itu. Siska yang menjadi rebutan malam ini terlihat lebih bersinar dari yang lain. Baik Jonathan dan Fatan melirik ke arah Siska dengan antusias. Jonathan, sebaiknya kamu mengalah sekarang atau kamu akan malu di akhir pertandingan nanti, ucap Fatan. Kamu jangan terlalu percaya diri, bebek jelekmu itu. Tidak ada tandingannya dengan harimauku, ejek Jonathan. Sialan, gumam Fatan. Siska perlahan mendekati Fatan dan menggandeng tangannya. Kamu harus menang, Fatan. Aku gak mau jatuh ke pelukan Jonathan. Pinta Siska dengan raut wajah manja. Kamu tenang saja, Siska. Aku pasti akan mengalahkan kecoa itu. Bekik Fatan seraya melirik ke arah Jonathan. Jonathan dan Fatan kini mengambil posisi untuk memulai balapan. Wajah dari mereka berdua terlihat jelas ingin menang. Setelah aba-aba dimulai, mereka berdua segera menancapkan gas motor masing-masing. Para penonton bersorak-sorai meriah mendukung jagoan mereka masing-masing. Feby, sahabat Siska yang baru saja tiba, datang mendekati Siska. Apa sudah mulai? Iya, baru saja mulai. Siapa yang kamu harapkan untuk menang? Tidak peduli siapa yang menang, karena mereka berdua adalah yang terbaik di wilayah kita. Jadi, baik aku bersama dengan Jonathan atau Fatan, aku tetap akan menjadi yang terpandang dan bersinar. Dasar rubah, ucap Feby geleng-geleng kepala. Tapi di dalam hati Feby ia merasa iri dengan Siska, karena diperebutkan oleh dua ketua geng motor itu. Jonathan dan Fatan terus saja saling menyalip agar menang dalam pertandingan itu. Jonathan sesekali berbuat curang agar Fatan terjatuh dari motor, tapi itu sia-sia. Fatan justru berhasil lolos dan mengejek Jonathan. Di sisi lain, Alina yang tidak tahu bahwa akan ada balap liar malam itu masih saja terus mencari di mana keberadaan kalungnya. Alina memakai senter dari ponselnya untuk melihat jalan. Sesekali ia melihat-lihat di sekitar rumput, mungkin saja terjatuh di sana. Sudah 2 jam Alina mencari kalung itu. Kini kaki Alina terasa sangat sakit. Wanita cantik itu pun memutuskan untuk beristirahat sejenak dengan duduk di pinggiran jalan. Wanita itu membuka kedua sepatunya karena terasa panas. Ia juga melepaskan silikon dari kaki kanannya. Lalu ia mengambil air minum dari dalam tas. Lelahnya. Aku rasa aku bisa saja tertidur seketika karena lelah, ucap Alina. Penulis cantik itu melihat ponselnya dan mendapatkan notifikasi pesan dari editor barunya. Ternyata ia tadi salah mengirim file padanya. Oh sial, file yang benar ada di laptop, dan laptopnya ada di rumah. Hari ini benar-benar hari yang sangat sial. Alina belum menemukan kalungnya dan kini ia harus kembali mengambil laptop. Dengan berat hati, Alina mengikhlaskan kalung itu dan memutuskan untuk pulang. Sialnya aku, ternyata sudah sangat jauh. Pekik Alina begitu ia menyadari bahwa mobilnya terparkir jauh dari tempat ia berada sekarang. Fatan mendengar suara pekikan Alina dan menoleh mencari arah sumber suara. Ternyata Alina berada cukup jauh di depan Jonathan dan dirinya. Oh, itu gadis dari toko pakaian tadi, batin Fatan.
Tiba-tiba Jonathan berhasil menyalip Fatan. Dan di saat yang sama, Alina berada di jalan yang tidak diterangi oleh lampu jalan sehingga cukup sulit untuk bisa dilihat Jonathan. Sadari bahwa di sana ada seseorang. Fatan memanggil Jonathan agar melambat, tapi musuhnya itu tidak dapat mendengarnya. Fatan lagi-lagi teringat kata-kata Alina di toko pakaian tentang mencintai diri sendiri dan tentang kaki wanita itu yang ia lihat. Samar-samar Jonathan bisa melihat Alina dan mengklakson karena ia tidak bisa mengontrol kecepatannya untuk berhenti dan tiba-tiba ada yang salah dengan motornya. Alina yang terkejut melihat ke belakang dan terdiam karena ia tiba-tiba teringat kejadian kecelakaan yang pernah ia alami beberapa tahun lalu. Kakinya menjadi lemas dan hampir kehilangan keseimbangan. Fatan menancapkan gasnya dan menyalip Jonathan. Pria tampan itu mendekati Alina dengan hati-hati. Lalu ia melompat dari motornya dan menarik Alina menjauh dari jalan. Mereka berdua terjatuh bersama dengan posisi Alina yang menimpa Fatan. Fatan perlahan membuka matanya dan melihat motornya menabrak pohon besar yang ada di sana. Jonathan juga terjatuh di atas rerumputan. Fatan kini beralih pada Alina yang berada di pelukannya dan dalam keadaan pingsan. Ia pun membaringkan wanita yang tidak ia kenal itu, kemudian memeriksa apakah kakinya baik-baik saja. Bagaimana aku bisa tahu bahwa kakinya baik-baik saja? Karena sebelumnya kakinya memang sudah tidak normal. Keluh Fatan bingung. Mau tidak mau Fatan menunggu wanita itu hingga ia bangun. Jonathan merasa sakit di bagian sikunya. Kemudian ia mencoba melepaskan diri dari motor yang menimpanya. Musuh Fatan itu melepas helm kemudian menggelengkan kepala yang juga terasa sakit. Ia mencoba menenangkan dirinya sebelum melihat situasi yang terjadi. Woi, bangun! Bangun dong, jangan pingsan. Gimana aku bisa tahu kamu gak apa-apa kalau kamu pingsan? Ucap Fatan. Jonathan mendengar dan melihat Fatan di seberang jalan. Ia bangun dan berjalan mendekati musuhnya itu. Dia kenapa? Dia gak apa-apa kan Fatan? Tanya Jonathan. Aku juga gak tahu. Dari tadi dia gak bangun-bangun. Jawab Fatan. Jonathan duduk tepat di sebelah Alina dan menyandarkan dirinya pada pohon. Coba kamu gosok-gosok tangannya, siapa tahu nanti dia bangun. Aku lihat itu di TV-TV. Titah Jonathan. Benarkah? Akan aku coba. Selagi Jonathan beristirahat, Fatan terus mencoba membangunkan Alina. Harun merasa cemas karena Jonathan dan Fatan tidak juga sampai finish. Padahal seharusnya mereka sudah tiba saat ini. Mengingat kecepatan mereka. Harun ada apa? Tanya Siska yang melihat kekhawatiran Harun. Ini seharusnya Jonathan sama Fatan udah nyampe. Mereka kan ngebut. Iya ya. Kenapa mereka terlambat? Aku takut mereka kenapa-napa lagi di jalan. Coba kamu hubungi Fatan dulu. Udah aku coba tapi gak dijawab sama dia. Mereka diam sejenak. Udahlah, kita tunggu sebentar lagi kali ya. Mungkin tiba-tiba mereka melambat, ucap Harun. Walaupun hatinya berkata lain. Iya, sahut Siska. Tidak berapa lama setelah perbincangan mereka, tiba-tiba saja terdengar suara sidir ambulan melewati Siska dan yang lainnya ke arah jalan di mana Jonathan dan Fatan balapan. Siska dan Harun saling pandang satu sama lain dengan terkejut. Mereka pun mengikuti mobil ambulan itu karena khawatir. Bersambung.